Oke guys, pada video yang ketiga ini, judul kisahnya adalah Perjalanan Wanita Solehah Mendapatkan Pria Soleh yang Hartanya Melimpah. Di tahun 2002, di kampung Batu Lawang, lahirlah seorang wanita bernama Syarifah Silvi Dewi. Kita panggil saja Ipah. Ipah ini dari kecil sampai dewasa hidupnya sudah terbiasa sederhana. Dia sangat patuh terhadap nasihat-nasihat dari orang tuanya. Dia berbeda dengan anak-anak pada zamannya. Ketika anak-anak yang lain tidak dituruti keinginannya, pasti anak tersebut akan menangis menjerit-jerit. Berbeda dengan Ipah, dia malah selalu mendengarkan apa kata ibunya, walaupun di hatinya ada sedikit kekecewaan. Ketika memasuki remaja, tepatnya di tahun 2013, ibunya mendaftarkan Ipah untuk belajar agama lebih mendalam di pondok pesantren yang berada di Kecamatan Cipanas. Ibunya Ipah hanyalah seorang pedagang kecil di kampungnya, sedangkan ayahnya sudah bercerai dengan ibunya ketika Ipah masih kecil dan tinggal di kota yang berbeda. Di pesantren, Ipah dibiayai oleh seorang ibu dan dibantu oleh kedua kakaknya. Karena ibunya tidak mau anaknya menjadi orang yang tidak berpendidikan. Walaupun uang jajannya sangat sedikit, Ipah ini tidak pernah mengeluh dan bahkan dia bisa menyisihkan uangnya untuk bisa dia tabung. Di pesantren, dia menganggap seluruh guru sebagai orang tua kedua setelah orang tua kandungnya dan menganggap semua teman-temannya bagaikan saudara kandung yang seibu dan sebapak. Setelah 4 tahun dia berada di pesantren, ternyata di tahun itu dia mengalami sakit-sakitan yang parah sehingga harus dibawa pulang. Diobatilah Ipah ini sampai sembuh di rumah sakit dan langsung dibawa oleh keluarganya. Karena Ipah ini sudah betah dengan suasana pesantren, dia memutuskan untuk berangkat lagi ke pesantren dengan tujuan ingin pindah pesantren. Kenapa ingin pindah? Karena di pesantren yang itu suhunya sangat dingin dan takut penyakitnya kambuh kembali. Datanglah Ipah ini kepada gurunya dan meminta izin untuk pindah belajarnya ke tempat yang lain. Setelah gurunya mengizinkan, Ipah pun langsung masuk ke pesantren yang berada di kota Bogor, yang ternyata dekat dengan tempat tinggal ayahnya. Tapi baru 1 tahun Ipah dekat dengan ayahnya, ayahnya pun dipanggil Tuhan alias meninggal dunia. Dia sangat bersedih. Setelah acara pemakaman selesai, Ipah pun berangkat lagi ke pesantren untuk menimba ilmu. Dan setelah 2 tahun lebih, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kabar bahwa ibunya di kampung ternyata jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, dokter mengabarkan bahwa dia sudah tidak bisa menyelamatkan ibunya lagi. Ibunya pun meninggal dunia di tahun 2020. Kesedihannya pun bertambah setelah ayahnya meninggal setahun yang lalu dan disusul dengan ibunya yang telah meninggalkannya. 2 bulan berlalu, Ipah berangkat lagi ke pesantren yang di Bogor dan melanjutkan keinginan ibunya untuk menjadi anak yang berpendidikan. Setelah 4 tahun menimba ilmu di sana, gurunya melihat bahwa Ipah sudah pantas untuk menikah dan dicarikanlah jodoh oleh gurunya. Di tahun 2024, gurunya menawarkan calon suami dari tamu yang sering datang ke pesantrennya. Diundanglah calonnya itu ke pesantren untuk dikenalkan dengan si Ipah ini. Kata islaminya adalah ta'arrufan. Setelah ta'arruf, gurunya bertanya kepada Ipah,
apakah Ipah mau menikah dengan laki-laki yang dikenalkan kemarin? Karena Ipah menganggap bahwa gurunya sudah seperti orang tua kandungnya, maka dijawablah pertanyaan tersebut dengan jawaban, "Kalau sekiranya menurut istikharah Kiai bagus dan akan membawa maslahat, maka saya bersedia menikah dengannya." Setelah mendengar jawaban itu, gurunya langsung memberikan kabar kepada tamunya bahwa muridnya Ipah bersedia menikah dengannya. Tidak lama kemudian, calon Ipah ini mendatangi keluarga Ipah dan bermusyawarah untuk melanjutkan tujuannya ke jenjang pernikahan. Ditentukanlah waktu pernikahan itu tepatnya pada tanggal 31 Juli 2024 di KUA. Nikahlah Ipah ini dengan laki-laki yang bernama Abdul Hakim. Ternyata selain wajahnya yang tampan rupawan, suaminya pun santun, sopan, dermawan, dan mempunyai restoran. Restorannya bernama Palestina Al-Quds yang berada di kota Bogor. Itulah kisah dari wanita yang patuh terhadap nasihat-nasihat dari orang tuanya dan gurunya. Penulis pun mengutip kata-kata dari salah satu 12 ulama paling berpengaruh di Iran Irak pada zamannya, yaitu Imam Abul Qasim Al-Khu'i. Beliau berkata, "Pada dasarnya kita membutuhkan agama, karena agama mampu melestarikan hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan dengan Tuhan yang menciptakan cinta dan kehidupan." Pesan untuk para wanita, wanita yang solihah, dia lebih berharga daripada bidadari surga ketika takwa menjadi perhiasannya dan ketika amal baik menjadi aktivitasnya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan tunggu kisah-kisah berikutnya.